Oke kawan-kawan, kembali lagi di All Power Channel. Dan ini adalah Mazda 2 non-sky aktif tahun 2012 dan tahun 2013. Karena memang mobil ini dirakit tahun 2012 dan pembelian tahun 2013. Dan ini tanpa fog lamp ya, karena ini adalah base model dari Mazda 2 tipe V. Jadi dia memang tidak ada fog lamp dan tidak ada body kit di mobil seperti side skirt, dia tidak ada. Dan ini modelnya Nagare, jadi sebelum kode desain ini adalah model dengan bahasa desain Nagare. Dia memang eksteriornya dia membulat, jadi terkesannya lucu memang sih mobil ini. Kalau lihat, jadi dia membulat dan siluet pun garis bodinya dia cenderung membulat. Ini mobil juga udah banyak penyoknya karena pemakaian. Dan ya jika dilihat dari belakangnya dia lagi-lagi dia membulat. Lampunya pun seperti berbentuk daun, lampu belakang dan lampu depan ya. Dan ya bagaimana impresi berkendaranya? Mari simak terus videonya sampai habis. Sekarang saya sudah berada di interior dari Mazda 2 ini, bagian dalamnya. Yang pertama terasa unik adalah ini model dashboard ya, dia melengkung ke bawah, jadi seperti membulat untuk dashboard dan cukup unik juga sih sebenarnya kalau dilihat. Dan ini lihat nih head unitnya, dia sangat cantik banget, sangat keren modelnya cukup futuristik walaupun tidak ada layar, dia hanya layar itu saja untuk menampilkan suara, channel radio dan channel CD. Jadi dia fungsinya hanya radio, CD, dan ada aux di sini nih, di bawah ada aux dan USB, jadi bisa memutar lagu dari handphone. Oh ini ngomong-ngomong head unit, ini head unitnya memang ini aslinya mereka Panasonic. Waktu itu saya beli sendiri dan menggantinya dari yang dealernya itu, karena dari dealer itu dia rusak, mereka nggak jelas, jadi saya ganti dengan merek asli ini, mereka Panasonic, dan suaranya jauh lebih bagus. Ini kualitas materialnya, tombol-tombolnya kalau pencet ini feelingnya jauh lebih bagus. Kalau yang aftermarket dari dealer itu merek nggak jelas itu dia kualitasnya kurang bagus, makanya rusak. Sayangnya saya bukan tidak punya ya, entah taruh di mana tuh head unit yang lama itu. Saya cari-cari di rumah belum ketemu, nanti semoga kalau ketemu bisa saya tampilkan di video ini head unit lamanya. Dan ini AC nih cukup lengkap ya, fan, heater, dan arus semburan angin ya. Ini ada heater juga. Dan kalau misalkan Anda pecinta arus semburan angin, ini juga cukup lengkap karena ada ke badan dan ke kaki. Dan di sini juga ada front engineer ya, di fogger. Oh ya, ini setir juga ada yang namanya button. Jadi memudahkan Anda mengganti channel dan mengganti suara tanpa harus tangannya berpindah dari setir ke head unit seperti itu. Dan tidak ada banyak hal lagi ya di bagian dalam ini. Oh ya, ini ada antena di sini. Semoga kelihatan di kamera, kayaknya sih nggak kelihatan di kamera, cuman ini ada antena, ini antena TV sebenarnya nih, antena TV dari dealer juga, mereka juga jelas ini sudah mati karena sudah dicabut kabelnya oleh saya sendiri, karena head unit ini tidak membutuhkan kabel untuk TV. Oh ini Matic biasa ya. Oh ya, ini Maticnya nih modelnya lucu, di atas jadi indas dashboard, jadi dia cukup mudah untuk dioperasikan. Matic tidak seperti mobil pada umumnya di bawah, bukan di bawah ya, di konsol tengah ini. Jadi dia modelnya juga seperti menyatu dengan head unit.
Oh ya, ini posisi mengemudinya cukup menyenangkan ya, cukup menarik, tidak buruk. Dia ada pengaturan tinggi rendahnya. Walaupun ini setidaknya tidak bisa teleskopik, dia hanya bisa naik turun, dia tidak bisa teleskopik. Seperti itu. Oh ya, bagaimana impresi berkendara dari mobil ini? Mari simak terus videonya sampai habis, oke? Sekarang saya sudah berada di bangku baris kedua dari Mazda 2 ini. Saya bisa ketawa ketika duduk di sini nih. Saya sempit banget, tidak ada ruang kaki tersisa di bangku baris kedua ini. Kalau saya pakai seatbelt ini lebih aman. Ketika Anda sudah menonton review saya sebelah ini nih, semoga kelihatan di kamera, Swift CBU Jepang tahun 2007, ini rasanya ini tidak lebih lega ternyata. Saya pikir rasanya lebih lega dibanding Swift itu yang biru itu. Aduh, susah sekali ya. Udah bodo amat lah ya, masih pakai. Ini rasanya lebih sempit lagi. Dan rasa dari sandaran punggung ini dia lebih tegak. Swift 2007 CBU Jepang. Ruang kaki nggak ada. Oh ya, saya tingginya 180 cm dan ini posisi mengemudi saya. Oh ya, ini ruang kepala nih, dia lebih sempit lagi dibanding Swift 2007 itu sebelum Jepang. Dia masih ada sih memang, tapi lebih sempit lagi, dia 4 jari ditekuk. Kalau yang Swift itu 2007 itu dia 5 jari tapi ditekuk. Ini 4 jari ditekuk, artinya ini lebih kecil lagi. Oh ya, ini nggak ada nih yang namanya armrest, jadi ini hanya gantungan baju 2. Memangnya seberapa sering orang menggantung baju di dalam mobil, kecuali untuk pernikahan. Emang pernikahan sering apa untuk menggantung baju yang dibentuk adalah armrest untuk kenyamanan penumpang. Gantungan baju seperti ini buat apa? Tidak ada yang spesial ya, buruk banget. Bangku baris keduanya sempit banget, tidak ada yang spesial kecuali ini nih ya, bangku tengahnya dia seat belt 3 titik, jadi aman untuk penumpang tengah. Dan headrestnya ini juga ada 3. Ini ada pocket 2 di sini nih, jadi lebih fleksibel untuk menaruh barang. Oh ya, ini di mobil ini dia mempunyai 3 cup holder yang proper ya, ada 3. Jadi di depan ada 2, ada 3, di belakang tidak ada sama sekali. Jadi ini rata ini pintunya nggak ada penyimpanan apa kecuali untuk koin sini, dan ini armrestnya juga rasanya nggak enak. Ini memang ada armrestnya, cuman bagian sini nih bagian pinggir tangan ini dia runcing, jadi kurang gitu nyaman. Oh, ini juga ada kain, dia menambah soft panel dalam pintu. Apa yang nggak ada lagi sih sebenarnya nih dari bangku 2 ini. Oh, ini juga ada channel nih pada di penggerak roda depan, dan dia juga tidak ada armrest untuk di bagian tengah ini, dan tidak ada botol minum. Overall bangku keduanya memang tidak enak, kecuali Anda tinggi badannya kurang dari 170 cm atau sekitar 150-160 itu masih nyaman. Saya pikir duduk di sini tidak ada masalah. Ruang kepala untuk ukuran 160 ini masih nyaman. Di atas 170 saya tidak berharap banyak di mobil ini. Sebaiknya Anda membeli mobil yang lebih besar seperti MPV atau SUV, lebih nyaman tentunya.
atau kalau perlu mendingan sedan hatchback kalau Anda senang duduk di belakang dengan postur tinggi badannya melebihi 170. Oke, nih kita coba bagaimana bagasi dari Mazda 2 ini. Nah, ini ada tombol nih warna hitam, kita push saja. Cukup mudah untuk membuka bagasinya. Dan ini bagasinya terlihat cukup memandai ya, cukup besar. Cuman dia memang tidak gede-gede amat. Ya, di sini nih juga ada cukup dalam bagasinya, dari bibir bagasi ke lantai bagasi dia cukup dalam. Ini kira-kira bisa membawa satu koper medium dan satu koper kecil. Dan di sini ini kursinya bisa dilipat nih. Dia porsinya 60 dan satu lagi sebelah kanan. Dan ini porsinya 40. Dan sayangnya ini dia tidak rata lantainya bagasi dan kursi ini. Jadi ada gap yang sangat besar antara bagasi dan punggung daripada kursi ini nih. Jadi memang kalau bawa barang yang panjang ini tentunya sedikit merepotkan. Dan dia tidak bisa dilipat lagi nih, kursi ini tidak bisa dilipat ke atas lagi kursinya sehingga rata lantai. Jadi memang seperti ini aja bagasinya. Jadi memang ya udah ini aja bagasinya, tidak ada yang spesial. Oh ya, saya akan menunjukkan bagasi ini bisa membawa apa. Nah, ini pertama-tama kita buka dulu ya alas atas dari bagasi ini. Kancing-kancing kita copot dulu agar bisa saya tunjukkan nanti saya bawa apa. Nah, ini nih, saya bisa membawa sepeda untuk masuk ke bagasi Mazda 2 ini. Dan oh ini sepedanya 16 inci ya, dahon. Sepeda 16 inci hanya bisa satu, sepertinya sepedanya tidak bisa muat lebih dari satu. Dan ini masih ada space untuk kira-kira bisa membawa koper kecil di samping sepedanya ini. Dan saya kira maksimal hanya berukuran 16 inci aja nih sepedanya, tidak bisa lebih dari 16 inci. Dan kalau ditutup dia tentunya masih aman. Oke, kawan-kawan, sekarang saya sudah berada di dalam Mazda 2 untuk mencoba impresi berkendaranya dari Mazda 2 non-sky active ini tahun 2013. Yang terasa dari ketika mengemudi Mazda ini adalah posisi mengemudinya. Ini posisi mengemudinya dia cukup nyaman, cukup enak. Posisi mengemudinya dia ada pengaturan tinggi rendah jok, dan memang dia tidak ada steering, dia tidak ada teleskopik, dia hanya tilt. Jadi dia hanya konfigurasinya naik turun setirnya. Berbicara mengenai performa dari mobil ini, Mazda 2 ini, dia karakternya di putaran bawah ya. Jadi dia putaran bawah itu dia cukup kencang, tapi di putaran atasnya justru dia sedikit lemah. Jadi dia kalau di tol, kalau udah mencapai 120 ke atas itu agak sulit untuk mencapai kecepatan. Misalkan 160 atau 180 dia cukup kesulitan karena dia karakternya sudah di bawah. Sejujurnya saya pribadi kurang menyukai ya karakter mesin di putaran bawah, artinya kencang di putaran bawah, karena menjadikan mobil itu jadi terlalu liar, jadi kurang santai bawaannya. Kalau di dalam kota dia harusnya agak sedikit lebih dipelanin tenaga bawahnya agar lebih enjoy kalau di dalam kota. Apalagi kalau di kemacetan itu bagi saya
harus mengontrol throttle agar lebih tenang mobilnya. Jadi memang kalau puteran bawahnya itu agak kencang, saya malah kurang begitu suka. Dan oh ya, ini kalau di tol, kalau di kecepatan 100 km/jam ini mobil RPM-nya dia berada di 3000. Ya, jadi itu sebenarnya cukup tinggi untuk ukuran 1500 hatchback seperti ini. Jadi dia memang mobil ini diperuntukkan untuk berakselerasi dibandingkan top speed. Oh ya, ini menggunakan Matic biasa ya, transmisinya 4 Matic biasa, menggunakan apa tuh namanya torque converter. Jadi ini memang standar aja rasanya. Cuman rasa dari Matic ini sebenarnya kalau menurut saya rasanya cukup kasar ya. Jadi perpindahan gigi, apalagi dari gigi 1 ke gigi 2 itu dia cukup entat, tidak sehalus Matic pada umumnya. Dia juga kadang-kadang agak lambat ya, jadi agak gitu, dia agak sedikit lambat perpindahannya. Itu kalau udah di 3 ke 4, 2 ke 3 dan 3 ke 4 itu lumayan cepat. Ya jadi, nah ini seperti ini. Saya harus cepat-cepat mengerem memang kalau di dalam kota, karena mengontrol throttle itu agak sedikit malah bikin capek sih dan jatuhnya. Kalau mesin ini juga berisik juga sebenarnya, agak merawung. Kalau di gas sedikit saja dia mesin merawung, jadi memang suara mesinnya kurang terdengar nyaman. Kalau konsumsi bahan bakar mobil ini, saya biasanya mencatat 19110 menggunakan RON 90 Pertalite. Jadi memang di dalam kota ya biasa aja lah ya, nothing special dari mobil ini. Dan kalau di rute tol, rute luar kota ini biasanya mencapai 113, 114. Oh ya, saya biasanya menggunakan bensin Pertalite RON 90. Tapi sebelumnya, semenjak RON 88 masih ada atau premium masih ada di Pertamina, saya biasanya menggunakan bahan bakar tersebut. Tapi karena RON 88 udah nggak ada, jadi saya menggunakan RON 90. Sebenarnya rasanya sama aja sih RON 88 dengan RON 90. Dia tanpa gelitik juga, jadi mesinnya overall masih aman, dan performanya juga sama aja. Saya sebenarnya kalau keluar kota itu pernah menggunakan RON 92, karena RON 90 nya pun juga nggak ada waktu itu. Pernah waktu itu ke Jogja, dia nggak ada RON pada saat di tol ya, itu nggak ada RON 88 dan RON 90 nggak ada. Akhirnya pakai RON 92, dan rasanya sih saya rasa sama aja, nggak ada bedanya. Dan mobil ini bisa meminum RON rendah. Jadi sebenarnya RON 88 sebenarnya bensinnya mobil ini masih aman, nggak ada gelitik sama sekali. Kalau mengenai handling mobil ini biasa aja ya, maksudnya body roller ada, dan lumayan banyak body roller ketika menikung-nikung. Jadi memang grip dari mobil ini memang kurang begitu bagus. Handlingnya biasa aja menurut saya. Malah kadang-kadang bukan sedikit ya, agak limbung di kecepatan tinggi. Di tol dia agak rasanya limbung, apalagi kalau sudah masuk kecepatan 120 ke atas, itu dia berasa lumayan limbungnya. Jadi memang mobil ini bukan berkebutan di tol. Oh ya, ini mobil tipe V ya, jadi memang standar. Apalagi ini speedometernya dia tidak ada MID, jadi hanya menampilkan layar kecil dan di sebelah kolom kecepatan ya. Dia tidak ada MID, jadi hanya menampilkan posisi transmisi, odometer, trip A, trip B, dan bahan bakar. Jadi di tahun 2013 ini mobil ini ya sebenarnya sih kalau mau Anda beli bekas masih
masih oke aja sih sebenarnya sih, maksudnya nggak ada masalah mobilnya, masih aman, masih bagus. Oh ya, bandingkan suspensi ini dia keras ya, menurut saya ini keras bandingannya, tapi tidak sekeras Mazda 2 Skyactiv yang baru. Ini masih lebih oke bandingannya keras, tapi ya masih oke lah, kerasnya tuh masih keras acceptable. Dia tidak dibilang empuk, dia keras, tapi masih kerasnya tuh masih bagus apa namanya bandingannya. Jadi memang mobil ini sebenarnya masih layak sih dibeli tahun 2013 atau 2012. Ini produksi tahun 2012 ya, jadi sudah 9 tahun ini mobil. Dan kalau misalkan mau beli, sebenarnya beli yang tahun 2000 bukan 2000 ya, sorry, beli yang tipe agak tertinggi, tipe R atau RZ. Itu dia lebih bagus model eksteriornya. Dia ada body kit di bawah, ada spoiler bawah, dan ada spoiler di belakang. Kalau ini nggak ada body kit apapun. Dan ini mobil juga nggak ada fog lamp ya, jadi memang ya standar aja sih apa namanya mobilnya. Jadi ini basic model. Oke, jadi gitu aja lah sepertinya review dan impresi singkat dari Mazda 2 ini. Dan ya udah gitu aja. Terima kasih telah menonton. See ya, bye.